Selamat pagi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadillah, sabarul khair. Kaifa halukum? Isti'dadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, mungkin Pak Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai ketika dunia berhenti berputar atau hari akhir atau hari kiamat. Ya, ini mungkin Pak Guru perkenalan terlebih dahulu ya. Anggap saja belum kenal ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya adalah Ngudi Cahyo Nugroho sebagai mahasiswa PPG batch 1 UIN Salatiga tahun 2025. Ya, ini sebagai perkenalan. Selanjutnya ya, sebelum pembelajaran kita mulai ya, nanti akan Pak Guru bacakan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah meyakini adanya hari akhir dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. Yang keenam, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketujuh, membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar. Ya, ini tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang ingin kita capai ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca beberapa surat terlebih dahulu ya, yang berhubungan dengan materi kita hari ini ya, sebagai tadarus untuk memulai pelajaran kita. Silakan. Nanti yang pertama kita akan baca surat Al-Zalzalah, Idzazul. Yang kedua kita akan baca surat Al-Qari'ah ya. Nanti baca bersama yang kompak ya. Ya, disiapkan. Yuk kita baca bareng-bareng ta'awudz kemudian basmalah ya. Baca surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir
sebelum kita lanjutkan pelajarannya, nanti Pak Guru akan tunjukkan ya sebuah video singkat ya, video pendek mengenai gambaran ya tentang hari akhir ya, mulai dan semuanya itu adalah beberapa tanda-tanda ya gambaran hari akhir ya. Silakan nanti diperhatikan di layar. Selamat menyaksikan. Ya, tadi kita sudah melihat bersama-sama tentang video pendek ya, dan semua itu adalah tanda-tanda dari hari akhir ya, mulai dari pemanasan global, kebakaran hutan, bencana yang sudah menimpa kita ya, semuanya itu sudah kita lihat bersama dan kita dengar bersama ya. Mencairnya es di kutub utara itu juga beberapa bagian dari tanda-tanda hari akhir ya. Nah, itu mungkin sedikit ada Pak Guru berikan gambaran ya mengenai tanda-tanda hari akhir yang sudah kita lihat dan dengar bersama hari ini di sekitar kita. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, mungkin ada yang mungkin ingin ditanyakan terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Maita, silakan mau bertanya tentang apa mengenai mungkin video yang tadi atau materi hari ini yang mungkin masih bingung. Silakan. Ya, untuk Mbak Meta tadi ada mungkin pertanyaan yang apa ya namanya, selalu menjadi ya, apa tertarik dengan pertanyaan itu ya, menjadi selalu terbayang-bayang ya. Tadi Mbak Meta bertanya kira-kira kapan datangnya hari kiamat itu ya. Kemudian bagaimana kira-kira kapan datangnya hari kiamat itu? Nah, ternyata pertanyaan seperti yang ditanyakan Mbak Meta tadi sudah pernah ditanyakan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dulu sudah pernah ditanyakan pertanyaan sama persis seperti pertanyaannya Mbak Meta. Dulu ada Arab Badui. Arab Badui ini orang desa ya, orang Arab tapi pelosok ya, orang desa, datang menemui Rasulullah. Datang menemui Rasulullah dan bertanya, ya, anna rajulan sa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Ya Rasulullah, dia tanya maju. Ya Rasulullah,
Kira-kira kapan datangnya hari kiamat itu? Nah, Ar-Badwi ini tanya seperti itu kepada Rasulullah. Kemudian kira-kira apa jawabannya Rasulullah? Nah, apakah dia menjawab hari waktunya? Nah, ternyata ini adalah jawabannya. Mada ista'adda hal ya, mada ista'adda, apa yang kamu siapkan untuk hal itu. Nah, jadi malah Rasulullah itu tidak menjawab harinya, tapi malah balik bertanya, apa yang amal yang telah kamu siapkan untuk ya menghadapi hari akhir. Mungkin Pak Guru akan tunjukkan beberapa gambar. Silakan kamu mungkin bisa menebak, atau mungkin sudah pernah lihat, atau mungkin sudah pernah tahu tentang gambar-gambar ini, karena gambar ini sangat sangat populer ya, sangat terkenal di masanya ya. Apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Coba gambar yang pertama. Nah, di situ ada gambar masjid di tengah, tapi sekelilingnya itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi kok yang membuat bingung, di sekelilingnya sudah tidak ada bangunan apapun lagi, kok masjidnya tetap utuh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, Mas Syarif, gambar yang keras. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Syarif ya, tepuk tangan. Nah, mungkin kamu tidak mendengar ceritanya karena kamu lahirnya ya baru kemarin sore ya. Cara doa sih netes ya, tapi nggak apa-apa. Betul kata Mas Syarif, ini adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2024 ya. Nah, waktu itu gempanya itu sangat luar biasa mengerikan. Kenapa luar biasa mengerikan? Karena memakan korban hingga puluhan atau bahkan ribuan manusia yang meninggal dunia atau bahkan hilang ya. Nah, ini juga sebagian besar tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, tadi sudah kita lihat video pendek, sudah kita lihat beberapa musibah yang mungkin terkenal di sekitar kita. Nah, itu bagian dari hari akhir. Nah, dengan gambaran itu kira-kira kita sudah sedikit ada gambaran ya tentang hari akhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian iman secara bahasa ya, secara lugawi dalam bahasa Arab. Apa itu? Yaitu berasal dari kata amana yu'minu, yang berarti percaya dan yakin. Itu adalah pengertian secara bahasa dari iman. Jadi kamu percaya ya, nah hati itu termasuk iman. Kenapa? Karena rukun iman. Nah, hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Bener kok, malah 4 gimana? 5 tuh ya. Jadi iman pada hari akhir termasuk rukun iman yang ke-5. Coba sebutkan rukun iman dari awal sampai akhir. Percaya, 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada Rasul, Nabi, pada malam. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang 4, percaya kepada
Rasulullah, Rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada ini hari kiamat, hari akhir. Yang keenam, iman kepada bukan kodo dan qadar. Nah, kemudian kita masuk ke iman secara istilah, ya. Jadi iman secara istilah yaitu ini iman secara istilah, ya, mengenai hari akhir, yaitu mempercayai dan yakin, ya, bahwa dunia yang kita tempati ini itu tidak kekal, tidak abadi. Kemudian apa? Kemudian akan ada perjalanan setelah hari akhir, ya. Jadi setelah kematian, ya, kemudian itu tidak ada, kemudian itu masih ada perjalanan lagi. Tadi bahasanya Pak Guru mau tanya, kamu hidup sekali apa mati sekali? Hidup sekali, mati Ya. sekali. Nah, nek wong bilang itu kita gunain untuk senang-senang, karena hidup cuma sekali. Nah, itu salah apa benar? Salah. Yang benar itu kita mati sekali dan hidup berapa kali? Dua kali. Ya, sekali hidup di dunia, kemudian kita dihidupkan lagi dan abadinya itu di apa? Akhirat. Yang abadi malah di akhirat, yang kekal, ya, dan tidak pernah mati lagi. Nah, itu gambaran iman secara istilah, ya, pada hari akhir. Kemudian kita masuk ke pengertian kiamat dulu, nggak apa-apa. Ya, kiamat diperhatikan, kiamat merupakan salah satu rukun iman yang diyakini tadi sudah, ya. Secara bahasa kiamat itu berarti dibangkitkan, ya. Qiyam itu berasal dari kata qoma yaqumu qiyam. Makanya nek wong Arab wong adat qiyam, ya, berdirilah. Nah, qiyam itu berarti berdiri, atau dalam secara istilah itu akan dibangkitkan lagi. Jadi setelah semua manusia itu meninggal, mati, ya, itu akan dibangkitkan lagi dari alam kubur atau alam barzakh, ya, belum menuju ke alam akhirat. Kemudian idza zilatil ardu zilzalaha. Nah, idza ketika, apa artinya idza? Ketika bumi itu mengeluarkan isi perutnya, ya. Arduzil, ya, zalaha dengan guncangan yang dahsyat. Jadi ketika bumi itu mengguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kamu bisa bayangkan gempa bumi itu seperti apa, ya? Ya, bahkan gedung-gedung roboh. Nah, ini lebih dahsyat lagi daripada gempa bumi. Kita lanjutkan untuk pembagian hari kiamat dulu, ya. Jadi pembagian hari kiamat itu dalam agama Islam itu dibagi menjadi dua, ya. Ada kiamat sugro, yaitu berarti kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat sugro, ya. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, emang beda apa sama kira-kira? Berbeda. Ada contoh-contohnya, ada tanda-tandanya dari kedua kiamat tersebut, ya. Yang pertama kita mulai dari kiamat kecil dulu, ya. Kiamat kecil itu tanda-tandanya sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan kita sudah merasakannya. Misalnya apa? Kiamat sugro contohnya apa? Musibah yang terjadi di sekitar kita, kira-kira apa musibahnya? Banjir, kemudian apa lagi? Tsunami, terus apa lagi? Gempa bumi, angin, ribut, apa lagi?
erupsi lagi, orang meninggal lagi, kebakaran hutan lagi, bencana alam. ya bencana alam. Di sekitar kita banyak gak tiap hari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarji, ya, rajiun itu kalimat tarji namanya. Apa itu kalimat tarji? Artinya apa kalimat tarji? Inna lillahi kan itu namanya kalimat tarji. Nah kayak alhamdulillah itu kalimat tahmid. Nah la ilaha illallah itu kalimat tahlil. Ya, nah labbaik Allah, nah kamu sekarang haji itu namanya kalimat talbiyah. Nah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu namanya kalimat tarji. Apa itu kalimat tarji? Salah. Ya betul ya, ya betul ya. Tadi cermin sudah dengar dulu ya. Kalimat tarji itu adalah kalimat kembali. Loh, kok kalimat kembali? Kenapa Pak? Sekarang Pak Guru mau tanya, yang menciptain kamu siapa? Bapakku Pak, ya bener bapakmu atau mamamu. Tapi yang menciptakan manusia seluruhnya itu siapa? Gusti Allah. Kemudian kalau kamu meninggal, itu kamu sudah apa namanya? Sudah mati atau kamu masih hidup? Ya, jasadnya mati, tapi ruhnya masih hidup. Kemudian akan kemana ruhnya itu? Akan kembali kemana? Kembali ke Gusti Allah. Kemudian kita masuk ke kiamat kubra atau kiamat besar. Contohnya apa? Kiamat besar itu sebagai apa? Yang munculnya Dajjal. Kemudian apa lagi? Munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya, ini mungkin aku sedikit ada permainan untuk tahap evaluasi awal. Mungkin ajak ya, nanti Pak Guru panggil ya, nggak apa-apa ya. Ya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan silakan dibaca. Ya, sekarang silakan maju ke layar untuk Mbak Sipa. Ini, ya nggak apa-apa masuk sini. Dua Mbak April untuk maju ke depan silakan. Nanti silakan dipencet tombol putarnya karena sudah layar sentuh ini, ya. Ya, langsung muter. Dibaca yang keras silakan. Ya, silakan dipilih ABCD untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya betul sekali, yaitu kiamat kubra. Silakan untuk selanjutnya untuk Mbak Mailin untuk maju ke depan. Silakan ditekan tombol putarnya biar bisa muter. Silakan dibaca yang keras pertanyaannya. Berhati-hati dalam berbuat sesuatu karena yakin bahwa amal baik kita akan diterima oleh Ya, silakan dipilih jawaban dari pertanyaannya A, B, C, D. Ya betul sekali, yaitu malaikat Rohim. Dari kita selanjutnya yaitu tahapan manusia di alam akhirat. Jadi setelah hari kiamat itu ada tahapan lagi. Ada 5. Yang pertama, setelah manusia itu apa? Setelah diberikan sangkakala, yang kedua tanda manusia dibangkitkan dari alam kubur, ya, dalam akhirat. Kemudian itu ada yang namanya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats apa? Yaitu ketika malaikat Israfil menuju sangkakala, manusia semuanya itu akan bangkit dari alam kubur. Semua yang sudah mati atau meninggal. Makanya di situ ada gambar
tangan manusia muncul dari tangan. Baiknya apa untuk pembuatan kata pajak tersebut kemudian silakan dibuat secara bersama-sama, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Bukan 12. Jadi sudah selesai semua ya untuk membuat peta konsepnya? Sudah belum? Alhamdulillah, nanti silakan kelompok A, silakan untuk maju ke depan untuk membacakan hasil karyanya sendiri. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan membacakan peta konsep perjalanan manusia di akhirat. Pertama, dunia. Kedua, tanda-tanda kiamat, kiamat kubro, kiamat sugro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak tadi sudah mempresentasikan hasil karya kalian semua ya, peta konsep dari masing-masing kelompok, semuanya berbeda, unik-unik, dan semua mempunyai gambaran yang sedikit berbeda tentang hari kiamat, tapi itu menjadi hikmah buat kita ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis bersama-sama. Bismillah. Subhanallah. Asyhadu an la anta. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin dari pembelajaran tadi, dari penjelasan Pak Guru, banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, tapi hadir dirasa terbiasa Islam yang kita insyaallah nasta'in dirasa fi usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.